Ya, langsung ke bahasa Indonesia tanpa melihat catatan. Pandemi COVID-19. Ya. Ya, terus? Pandemi COVID-19 memengaruhi banyak aspek kehidupan kita, termasuk sekolah. Sekolah diadakan secara online di rumah masing-masing siswa. Namun ada wacana bahwa sekolah akan dibuka kembali pada Juli 2020 atau Januari 2021. Yeah. Banyak orang tua khawatir anak-anak mereka harus kembali ke sekolah dalam waktu dekat. Pasalnya beberapa pemerintah daerah telah memasukkan rencana pembukaan kembali sekolah dalam kebijakan normal yang baru. Misalnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah akan memberlakukan penerapan new normal di wilayahnya mulai Juli 2020. Beberapa opsi muncul seperti memberlakukan sistem shift, membatasi jumlah pelajar, dan menerapkan protokol kesehatan yang ada. Di sisi lain, epidemiolog Dr. Diki Budiman menyarankan untuk tidak membuka sekolah sampai situasi membaik. Dia mengatakan bahwa membuka kembali sekolah itu berisiko dan mungkin meningkat ke gelombang kedua virus corona. Siswa dapat kembali bersekolah hanya jika persiapan sudah selesai dan proses screening sudah terpenuhi. Selain itu, jika proses screening tidak terpenuhi, maka tidak disarankan membuka kembali sekolah karena berbahaya. Pada akhirnya, sekolah offline hanya bisa dilakukan jika keadaan di negara kita membaik atau zero case. Karena kasusnya masih meningkat akhir-akhir ini, sekolah online adalah pilihan terbaik untuk menghindari kos terbaru. Ya, begitu ya. Ya, itu maksudnya begitu. Jadi, you're reading the text ya, without looking at any Indonesian text or Indonesian note or any dictionaries ya. Just concentrate, reading, from English into Indonesian. Ya, begitu. Please, mulai. Ya. Setiap orang yang memiliki sahabat. Judulnya tulis dulu. Judulnya baca dulu. Pro kontra. Apa saja dan kontra kepada sahabat Anda sendiri. Terus. Orang punya pasti punya sahabat di hidupnya. Seorang sahabat, seorang yang Anda percaya, dapat Anda percayakan hidupnya dengan sahabat adalah orang pertama yang akan Anda ketika Anda mengalami hal-hal yang paling amazing, menakjubkan di hidupmu. Dan ketika kamu berada dalam keadaan itu mengerikan kan, Pak? Iya. Ada yang mengerikan. And when. Dan bagaimana jika Anda dengan sahabat kamu sendiri, jika kamu telah memutuskan untuk memilih sahabat kamu sebagai seorang yang akan berbagi hidup denganmu, dan banyak hal mempertimbangkan, sisihkan waktu untuk mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari membuat persahabatan Anda
next level tingkat Ya, lainnya. Menjalin yang serius dengan seseorang yang jadi sahabat sekarang mungkin bukanlah hal yang mudah, tetapi perhitungan bagi itu dapat membuat pengambilan keputusan berisiko terus. ke arah benar. Pertama, Anda telah membuat dasar dengan strong emosi, sebuah ikatan personal yang adalah fondasi yang kuat dari keberhasilan hubungan. Selanjutnya, kamu dapat mengabaikan hal-hal aneh. Ya, terus. Berikut kabar baiknya, memacari sahabat Anda adalah tinggal menikmati kegembiraan, melanjutkan hubungan Anda ke jenjang selanjutnya. Di samping itu, apa ya, kamu telah ikatan emosional yang Iya, terus dan berjasa kamu. Sistem of forgiveness. Seperti tulis dari universitas bersama dan have shared apa? Sudah saling sharing tentang kebersamaan. togetherness itu kebersamaan Ya, ya. kebersamaan seperti lulus dari universitas yang sama, ya, atau kita mengumpulkan keluarga. ya, terus Karena telah berbagi momen-momen dalam kehidupan apa itu akan membuat koneksi yang lebih kuat setelah baik di lain memacari sahabat Anda asal itu beberapa kelemahan ya, berhubungan lebih romantis dengan sahabat Anda, luangkan waktu untuk kerugian tersebut. Pertama, kata Anda juga untuk sacrifice itu berkorban. ya, Apakah Anda bagaimana dan itu apa ya, putus di tengah jalan, ya, terus tidak Anda kehilangan apa ya, persahabatan ya, terus selamanya. Yang kedua, selalu ada kemungkinan tidak memiliki perasaan antara
antara kamu Ya. side. Tentukan Hmm. apa Di awal, tentukan di awal cara Anda jika mungkin Apa? sahabat tadi teksnya ya, dibaca saja. pokoknya membuat planningnya basic kembali Ya, terus kok pesan di perasaan apakah bisa melanjutkan pertemananmu bersama dia. terus Bisakah kamu menerimanya kalau dia bersama orang lain? Dan kamu ketika akan melewati masa-masa yang aneh ya, atau canggung karena sudah memahami karakter. Ini juga apa ya? Kehilangan masa-masa discover mencari orang cari tahu kesukaan mereka menjadi lebih tepat. ya, terus Meskipun ada resiko yang ada ketika kamu menyatakan perasaan remembering perlu ingat bahwa yang terbaik yang paling sukses sering tumbuh dari persahabatan yang baik dan itu jadi perusahaan terbaik yang pernah kamu buat sampai tua. ya begitu ya. Yang pokok berani ya mencoba ya. Yang pokok urutannya begitu ya. Yang penting urutannya ya, urutan dalam pengertian word ordernya. Jadi kamu semua tidak perlu melihat catatan bahasa Indonesianya atau kamus atau Google Translate, begitu ya. Ketika misalnya tidak tahu kata di sini ada kata decision, ya udah mungkin decision yang terbaik yang kamu pernah buat, begitu kan? Ya. Word nggak tahu ya baca word, tapi kalau tahu ya berarti sangat perlu diingat bahwa ya, hubungan ya yang bagus dan paling sukses sering tumbuh ya dari great friendship. Ya. Tidak tahu kata friendship ya dari friendship yang great begitu, dan mungkin akan menjadi decision yang paling baik yang pernah kamu akan buat gitu ya. Ketika tidak tahu kata decision, kalau tahu ya dibaca keputusan. Ya. Ikut. Oke, start ya. Silakan dibaca dari atas. Ya. Pandemi COVID-19 mempengaruhi banyak aspek kehidupan kita, termasuk sekolah. Sekolah dilakukan di rumah masing-masing siswa. Namun ada wacana bahwa sekolah akan dibuka kembali pada Juli 2020 atau Januari 2021. Banyak orang tua siswa khawatir anak mereka akan kembali ke sekolah di waktu dekat. Hal ini karena beberapa pemerintah daerah punya rencana akan membuka kembali sekolah dalam penerapan kebijakan new normal. Sebagai contoh, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah menerapkan
penerapan new normal di wilayahnya yang dimulai pada Juli 2020. Beberapa opsi muncul seperti penerapan sistem shift, membatasi jumlah siswa, dan menerapkan protokol kesehatan yang ada. Di sisi lain, epidemiologis Dr. Diki Budiman menyarankan untuk tidak membuka sekolah sampai situasi membaik. Dia berkata bahwa pembukaan sekolah berisiko dan memungkinkan muncul gelombang kedua dari virus corona. Para siswa dapat kembali ke sekolah jika persiapan telah selesai dan proses penyaringan terpenuhi. Selanjutnya, jika proses penyaringan tidak terpenuhi, pembukaan sekolah tidak direkomendasikan karena ini berbahaya. Pada akhirnya, sekolah offline hanya bisa dilakukan jika situasi di negara ini membaik atau zero case. Zero case itu nol kasus. Karena kasusnya masih meningkat sampai beberapa hari akhir-akhir ini, sekolah online adalah opsi terbaik untuk menghindari klaster terbaru.